Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. طيب إخوتي وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan yang berkah ini, insyaallah Allah Azza wa Jalla pertemukan kita kembali pada hari ini Sabtu tanggal 25 Jumat Tsaniyah, betul ya? 25 Jumatil Akhir 1445 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 6 Januari 2024. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla masih berikan kepada kita kesempatan hidup, umur sampai detik ini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita hidayah untuk menggunakan umur yang Allah Azza wa Jalla berikan ini dalam ketaatan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita sudah masuk ke tahun baru dari kalender Masehi. Tentu ini menjadi sebuah introspeksi bagi diri kita masing-masing. Apakah semakin bertambahnya umur kita akan semakin bertambah amal kita atau sebaliknya? Ya, kita masing-masing introspeksi dan semuanya kita ya dalam kondisi yang sama, yaitu menunggu sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti, yaitu ajal. Ya, tidak mengenal tua, ya, maupun muda, bahkan anak-anak kecil, bahkan bayi sekalipun. Ya, kita semuanya sama. Amin. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla juga berikan kepada kita kesehatan, ya, dan yang sedang diuji dengan sakit, semoga Allah Azza wa Jalla angkat penyakitnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla jadikan sakit yang kita derita sebagai penggugur dosa. La ba'sa tahurun insyaallah. Sebuah ucapan yang subhanallah ya, sepertinya ringan, tapi sebetulnya ini memberikan dampak yang sangat besar ketika seorang berkata kepada saudara yang sakit, walaupun sakitnya berat sekalipun, dia mengatakan la ba'sa, tidak mengapa, tahurun insyaallah, semoga menjadi penggugur
dosa. Ya, secara psikis itu akan sangat membantu sekali pemulihan ya sakit orang tersebut. Walaupun berat, tapi kita katakan la ba'sa. Ya, yang kita ucapkan kepada saudara kita yang sakit. Ya. Ikhwafillah azanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kajian kita tauhid. Kita masih membahas dalil-dalil pada kitab tauhid. Masih bahas dalil-dalil yang berkaitan dengan kitab at-tauhid. Insyaallah kita akan masuk pada dalil yang kelima tentang kitab at-tauhid, kalimat tauhid. Ya. Dalil kelima, Syekh rahimahullah ya berkata, ya Allah berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Ya. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ta'alu, marilah aku bacakan kepada kalian apa-apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ya. Di sini ada 10 perkara ya, atau 10 wasiat yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini ya. 10 wasiat disebut dengan 10 wasiat. Wasiat yang pertama kali yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini dan merupakan sekaligus sebagai pendalilan ya, atau wajhu dilalah ya, atau wajhul dilalah, sisi pendalilan daripada ayat ini yaitu pada alla tusyriku bihi syai'a. Ya, wasiat yang pertama kali ya Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam ayat ini adalah janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya. Alla tusyriku bihi syai'a. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini sudah kita bahas ya pada pembahasan yang terakhir ya. Bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua dan bagaimana kedudukan mereka yang sangat tinggi di dalam Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, wasiat yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin, takut tidak bisa memberikan makan. Kalau anaknya banyak mau dikasih makan apa? Ini sering diucapkan. Ya, tidak mau memiliki anak yang banyak-banyak karena khawatir tidak bisa ngasih makan. Seolah-olah dia yang memberikan rezeki kepada anak-anaknya. Padahal tidak. Allah Azza wa Jalla yang memberikan rezeki kepadanya dan juga kepada anak keturunannya. Maka tidak perlu takut. Ya. Tidak perlu dikhawatirkan bagaimana anak-anak kita nanti makan, bagaimana mereka kehidupannya setelah kita meninggal. Apakah mereka makan atau tidak? Selama hidup pasti makan. Itu urusan kita. Selama hidup pasti makan. Ketika wafat, ketika diwatikan, berarti rezekinya sudah selesai, sudah sempurna. Kalau rezeki seorang sudah disempurnakan, berarti selesai. Jatahnya di dunia sudah selesai. Selama hidup pasti Allah berikan rezeki. Tidak perlu khawatir. Ini banyak di antara kaum muslimin yang mengkhawatirkan ini. Ya, setelah wafat dirinya apa ya yang dimakan oleh anaknya? Tidak perlu kita risaukan ini. Ya, justru yang harus kita risaukan sepeninggal kita adalah apa yang mereka sembah setelahnya, setelah kita. Apakah mereka berpegang teguh di atas tauhid atau tidak? Itu yang diwasiatkan oleh seluruh nabi dan rasul kepada anak keturunannya. Bertanya, apa yang akan kalian sembah sepeninggalku? Ini yang harus kita khawatirkan. Karena bagaimanapun juga kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Tidaklah datang suatu zaman
kecuali yang berikutnya itu lebih buruk. Fitnahnya lebih dahsyat, dan munculnya fitnah-fitnah ya pada hari-hari ini merupakan pertanda hari kiamat yang pertengahan ya. Syekh Husain hafizahullah taala ya, Syekh Basim ya, menjelaskan bahwa ada 3 tanda kiamat. Ada tanda kiamat sughra, tanda kiamat kemudian tanda kiamat wusta pertengahan, dan tanda kiamat kubra. Yang sughra diantaranya adalah dengan diutusnya Rasulullah SAW, itu sughra. Kemudian yang wusta ini adalah munculnya banyak fitnah. Ini terjadi pada saat ini, munculnya banyak fitnah ya. Yang fitnah yang terjadi ya di negeri-negeri Islam ya, seperti yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina misalnya, atau di Suriah, atau di Irak, atau di Libya, atau di Rohingya dan seterusnya, muncul berbagai macam fitnah. Nah, ketika terjadi fitnah ini, maka kita harus ya berada di belakang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tidak tersesat ya. Kemudian nanti tanda kiamat yang besar yaitu yang ada 10 ya, di antaranya muncul terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya dukhan atau asap, munculnya gempa di timur, di barat dan di jazirah Arab. Itu datang secara berurutan dalam waktu yang tidak lama. Itu nanti kiamat, tanda-tanda kiamat apa? Kubra. Dan kita sekarang ada di wusta. Ya. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan ketika beliau diutus, jarak beliau dengan hari kiamat adalah seperti ini, sudah sangat dekat. Ya, apalagi kita sudah berlalu 1400 tahun yang lalu. Yang jelas semakin dekat. Ya, fitnah-fitnah semakin banyak bermunculan. Wala taqrabul fawahish. Kemudian wasiat yang berikutnya adalah janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Jangan kita mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun yang dilakukan secara tersembunyi. Ya. Kemudian wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sebab yang hak. Misalnya membunuh jiwa seorang muslim, haram hukumnya, atau haram darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 sebab. Ya, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu bil jamaah. Sebutkan dalam hadis, ya. La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalath, as-sayyibu zani wan nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ya, tidak halal darah seorang muslim ya kecuali dengan 100 sebab dari 3 sebab, yaitu seorang yang sudah menikah berzina maka dirajam ya sampai mati. Wan nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh maka dibunuh ya. Dan yang ketiga wa tarikul dinihi, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad ya. Al mufariqu li jamaah, meninggalkan jamaahnya, ini jamaah Islam ya. Maka kemudian dibunuh irtidaan atau karena murtad ya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian memahaminya. Ini ada berapa tadi? 5. Kemudian yang berikutnya, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan ya sesuatu yang lebih bermanfaat. Ya. Ketika seorang wali anak yatim diberikan amanah ya,
harta anak yatim, maka janganlah, kalau orang kaya, ya kalau dia orang kaya maka tidak boleh dia makan dari harta anak yatim itu sedikit pun. Kalau dia orang kaya, kalau dia orang miskin, ya maka boleh dia menggunakan harta anak yatim tersebut sewajarnya. Biasanya ketika dia butuh kepada harta anak yatim tersebut, dia pinjam dulu, kemudian nanti pada waktu longgar dia kembalikan. Atau jika dia miskin, dia boleh mengambil upah dari jerih payah mengurus dia, pengurusan dia terhadap anak yatim tersebut, boleh seperti itu. Dan nanti dikembalikan harta anak yatim tersebut ketika dia sudah bisa mengelola harta tersebut, diuji, ya, suruh jual beli. Kira-kira bisa nggak memanage uang ini? Ya, sudah usia balik, diuji dengan jual beli, bisa nggak memanage uang ini? Kalau sekiranya sudah bisa, kasihkan uang tersebut, ya, berikan kepada anak yatim tersebut, dan sebaiknya dipersaksikan oleh yang lain agar nanti tidak terjadi satu problem, ya, nanti menuntut katanya nggak diberikan, padahal sudah diberikan. Ya. Nah, hatta yablugha asyuddahu, sampai dia balik, ya, baru diberikan. Jangan tergesa-gesa untuk memberikan harta kepada anak yatim sedangkan dia masih belum bisa mengelola hartanya. Yang ada nanti, ya, habis, ya, pegang hartanya, ya. Wa auful kail, kemudian perintah untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Wa auful kaila wal mizan bil qist, ya, menyempurnakan timbangan dan takaran, ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha, kami tidak membebani satu jiwa kecuali dengan kemampuannya. Wa idza qultum fa'dilu, kemudian perintah untuk berkata adil. Jika kalian berkata, maka berkatalah perkataan yang adil, walau kana dza qurba, walaupun, ya, terhadap orang yang memiliki kerabatan. Jadi kalau misalnya diminta untuk persaksian, maka bersaksi yang adil, berkata yang adil, walaupun terhadap anaknya, walaupun terhadap keponakannya, dan seterusnya, ya. Wa bi'ahdillahi awfu, dan penuhilah janji-janji, ya, Allah Azza wa Jalla, ya. Dan penuhilah janji Allah, ya. Sampai sini ada 9, ya. Dzalikum wasaqu bihi la'allakum tadhakkarun, demikianlah yang kami wasiatkan kepada kalian agar kalian ingat, ya, la'allakum tadhakkarun. Kemudian yang terakhir, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u, dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah jalan tersebut. Jadi perintah untuk mengikuti jalan yang lurus, jalannya Rasulullah SAW, ya, dan juga para nabi dan rasul. Fattabi'u wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah tabaraka wa taala. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, itulah yang diwasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Di sini ada 10 wasiat. Tapi yang menjadi pendalilan, sisi pendalilan dari ayat ini adalah yang pertama. Wasiat yang pertama yaitu alla tusyriku bihi syai'a, ya, yaitu agar kalian tidak menyekutukan Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu apapun. Ini menunjukkan pengharaman syirik atau menunjukkan haramnya syirik. Dan haramnya syirik, ya, melazimkan wajibnya tauhid. Pengharaman syirik melazimkan wajibnya tauhid. Kenapa demikian? Karena tidak mungkin terlaksana pengharaman syirik kecuali dengan mewujudkan tauhid. Ya, larangan untuk tidak akan tegak atau tidak akan terlaksana larangan untuk menjauhi perkara syirik kecuali dengan mewujudkan
tauhid, kecuali dengan menegakkan tauhid. Maka pengharaman syirik ini merupakan kelaziman dari wajibnya tauhid. Ya. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Adapun dalam ayat ini hanya ada satu sisi saja, alla tusyriku bihi syai'a. Tetapi pengharaman ini melazimkan wujudnya tauhid, adanya tauhid. Karena tidak akan tegak pengharaman syirik kecuali dengan mewujudkan tauhid. Ya kan? Ya. Karena jika tauhid tidak diwujudkan, maka akan muncul kesyirikan. Jika tauhid tidak diwujudkan, maka akan muncul kesyirikan, ya. Dan tidak mungkin tergambarkan hilangnya kesyirikan kecuali dengan diwujudkannya tauhid. Kecuali dengan diwujudkannya tauhid, ya. Karena tauhid dan syirik ini adalah sesuatu yang bertentangan, naqidhan. Dua hal yang saling bertentangan. Jika salah satunya ada, pasti yang lainnya tidak akan ada. Jika satunya muncul, maka yang lainnya pasti akan lenyap. Jika muncul kesyirikan, ya, maka tauhid akan lenyap. Dan jika muncul tauhid, terwujud tauhid, maka kesyirikan akan lenyap. Itu dua hal yang saling bertentangan, ya. Maka pengharaman syirik ini, ya, merupakan kelaziman wujudnya tauhid atau wajibnya keberadaan tauhid. Ya. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa perkara yang diharamkan. Dan yang pertama kali disebutkan adalah larangan untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwasanya larangan syirik merupakan aujabul wajibat. Aujabul wajibat, kewajiban yang paling wajib. Kewajiban yang paling utama. Ketika seorang sudah menginjak usia balik, hal pertama kali yang harus ditanamkan kepada dirinya adalah masalah tauhid. Dan itulah yang dibawa oleh Rasulullah SAW pertama kali, dan itu juga yang diwasiatkan oleh Rasulullah terakhir kali sebelum beliau wafat, yaitu mengingatkan umatnya tentang tauhid. Jadi pertama kali yang diperingatkan, pertama kali yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga disampaikan, kemudian disampaikan oleh Rasulullah kepada umat pun, tauhid ini merupakan perkara yang paling terakhir yang diingatkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya, ya, perkara syirik merupakan a'zamul muharramat. Allah Azza wa Jalla sebutkan pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Ini menunjukkan bahwasanya syirik merupakan a'zamul muharramat, perkara haram yang paling besar. Perkara haram yang paling besar, ya, yang wajib untuk kita waspadai. Siapapun kita, kita wajib mewaspadai, ya, perkara haram yang satu ini. Makanya dakwah para nabi dan rasul menitik beratkan pada sisi ini, pada titik ini, dan juga para ulama ahlu sunnah wal jamaah menitik beratkan pada titik ini, karena ini merupakan perkara haram yang paling besar, ya, a'zamul muharramat. Dan ini kalau sudah dilaksanakan, perkara haram yang paling besar sudah ditunaikan oleh seorang hamba dengan baik, maka yang lainnya, yang berikutnya akan lebih ringan, insyaallah, ya. Yang paling berat saja dia bisa meninggalkan, apalagi yang setelah itu. Makanya kita dapat di ikhwas sekalian, ya, ketika seorang akidah dan akidahnya lurus sesuai dengan akidahnya salafus salih, para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita akan bisa melihat padanya kebaikan-kebaikan ibadah, ya, kebaikan-kebaikan muamalah dan seterusnya, ya.
karena pondasinya itu sudah dia perbaiki. Dan hal ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam anggota tubuh kita ada segumpal daging yang jika dia baik, baik akan baik juga seluruh anggota tubuh yang lain. Dan jika dia buruk maka akan buruk. Jika dia rusak maka akan rusak pula anggota tubuh yang lain. Ketahuilah bahwa segumpal daging tersebut adalah jantung. Dan jantung atau hati ini adalah tempatnya akidah keyakinan. Perbaiki akidahnya, perbaiki hatinya, ya, maka insya Allah anggota tubuh yang lainnya akan mengikuti, akan menjadi apa? Baik. Inilah kunci sukses dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena beliau membenahi pondasinya terlebih dahulu, membenahi yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu masalah keimanan, ya, masalah takut dengan azab neraka. Ya, ingin masuk dalam surga, bahwasanya setelah kehidupan ini ada kehidupan yang lain yang kekal, sehingga kemudian mereka mengharapkan, ya, wajah Allah Azza wa Jalla dan takut dengan siksa api neraka. Kemudian tunduklah seluruh anggota tubuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita ingin menginginkan kebaikan atau perbaikan hidup, ya, baik untuk diri kita maupun orang lain, maka mulailah dari keimanan ini, mulailah dari akidah yang benar ini. Maka insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Dia bisa meninggalkan riba, dia bisa meninggalkan rokok, ya, ya, dia bisa meninggalkan, ya, banyak dosa-dosa yang lain yang dianggap biasa. Kenapa? Karena sudah tertanam keimanan di dalam hatinya dengan taufik dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Baik. Kemudian dalil yang keenam, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Man arada an yanzura ila wasiyyati Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu falyaqra qawlahu ta'ala قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه." Ibnu Mas'ud berkata, siapa yang ingin melihat kepada wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamuhu, yang tertera di atasnya cincin stempel beliau, allati 'alaiha khatamuhu, ya, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tertera di atasnya cincin stempel beliau, maka supaya membaca firman Allah, katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan kepadamu oleh Tuhan, yaitu janganlah kamu berbuat syirik sedikit pun kepadanya, dan sampai firman Allah, sungguh inilah jalanku berada dalam keadaan lurus, maka ikutilah jalan tersebut dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Yakni ayat yang tadi sudah kita bacakan 10, ya, wasiat Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Asal ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Abi Hatim, ya. Di sini Al-Ustaz mengatakan, apakah Nabi berwasiat? Beliau mengatakan Nabi hendak berwasiat, namun, ya, terjadi perselisihan sehingga akhirnya Nabi tidak jadi berwasiat kepada Ali bin Abi Thalib dan tidak juga kepada Abu Bakar dan yang lainnya. Jika demikian, apa maksud Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang ingin melihat wasiat Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hendaknya dia baca firman Allah ini. Apa maksud perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini? Maksud beliau adalah bahwasanya perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kandungan ayat-ayat tersebut sangatlah besar.
Jadi perhatian Nabi terhadap isi kandungan 10 wasiat Allah ini sangatlah besar, ya. Sehingga seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dengan ayat-ayat tersebut, ya. Ketika seorang memiliki perhatian yang besar terhadap sesuatu, ya, maka dia akan memberikan wasiat tentang sesuatu tersebut. Misalnya perhatian, misalnya seorang berwasiat di akhir hayatnya misalnya kepada anak-anaknya tentang pembagian harta misalnya, maka bisa kita katakan bahwa perhatian orang ini dalam kehidupannya mayoritas adalah masalah harta, ya. Ketika seorang berwasiat kepada anaknya tentang perkara yang akan disembah setelah dia meninggal, apa yang akan disembah oleh anak-anaknya, maka ini menunjukkan bahwasanya perhatiannya selama ini yang terbesar adalah masalah ibadah anak keturunannya. Demikian. Karena wasiat itu kan banyak, ya. Dan wasiat yang terakhir itu akan ditutup sesuai dengan kebiasaan atau mayoritas wasiat-wasiat yang diberikan kepada anak-anaknya. Dan di sini Rasulullah SAW sangat memiliki perhatian yang sangat besar terhadap isi kandungan daripada ayat ini. Maka seakan-akan Nabi berwasiat, ya, dengannya, ya. Dan biasanya wasiat ditulis oleh seorang di akhir hayatnya, sehingga tidak akan ada lagi perubahan. Pun demikian ayat ini adalah ayat yang muhkamat, yang tidak ada lagi perubahan atau pergantian setelahnya, ya. Jika seandainya ditakdirkan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam menulis wasiat, maka wasiat yang akan beliau tulis adalah wasiat yang tertera di dalam ayat ini. Ada 10 tadi, ya. Dan kita ketahui ikhwas sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di awal dakwahnya beliau memulai dengan perintah tauhid. Dan kemudian di akhir, ya, hayat beliau pun beliau memperingatkan manusia dari bahaya syirik, ya. 5 hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala wa inna man kana qablakum, ya, kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidul qubur masajid inni anhaakum an dzalik, ya. Ini 5 hari sebelum beliau wafat, beliau mengingatkan umatnya tentang tauhid dan bahayanya syirik. Ketahuilah, ya, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, siapa orang-orang sebelum kita? Ini maksud al-Yahud dan Nasara. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid, yakni sebagai tempat ibadah. Ala, ketahuilah, fala tattakhidul qubur masajid, maka kalian jangan menjadikan, ya, kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah, ya. Janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah atau sebagai masjid. Masjid di sini maksudnya sebagai tempat ibadah, walaupun di situ tidak dibangun masjid, ya. Tapi nyatanya ada juga bangunannya di situ, ya, yang dipersiapkan untuk apa? Untuk tilawatul Quran, berzikir dan seterusnya, ya. Inni anhaakum an dzalik, sesungguhnya aku melarang kalian dari melakukan hal tersebut. Hadis sahih riwayat Muslim, ya. Hadis sahih riwayat Muslim. Ini 5 hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. 5 hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam hadis disebutkan, inna min syirarin nas, ya, man yattakhidul qubur masajid wa tuqamu sa'a wa hum ahya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejelek-jeleknya manusia
sejelas-jelasnya kedudukan manusia pada hari kiamat di sisi Allah Azza wa Jalla adalah yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan orang-orang yang mendapati hari kiamat dalam keadaan hidup. Hari kiamat kubur. Siapa yang mendapati hari kiamat kubur? Siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya ada keimanan, maka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla seluruhnya dengan dikirim angin. Kemudian angin tersebut mewafatkan seluruh manusia yang di dalam hatinya ada keimanan, sehingga tersisa orang-orang kafir, dan mereka lah yang akan mendapati hari kiamat kubur. Apa korelasinya antara menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dengan orang-orang yang mendapati hari kiamat, yaitu orang-orang kafir? Apa korelasinya, hubungannya? Para ulama menjelaskan bahwasanya menjadikan kuburan, korelasinya adalah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ini bisa menjadi wasilah kepada kekufuran. Karena kufur besar, minta kepada penghuni kuburan. Itu korelasinya atau hubungannya. Ya. Kemudian satu hari menjelang wafat, Rasulullah SAW mengingatkan lagi. Ya. Beliau mengatakan la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka dilaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Maka jangan diikuti. Dan pas sekali ya, orang yang pertama kali masukkan bid'ah tentang kuburan adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah yang kalau kita ketahui asal muasal mereka berasal dari mana? Yahudi. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam, dan mereka lah pertama kali yang masukkan bid'ah seputar kuburan. Kita harus hati-hati, ya, harus tahu sejarahnya. Ya, pertama kali masukkan bid'ah kuburan adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ya, mereka beribadah di kuburan. Ya, merasa lebih senang, merasa lebih khusyuk, merasa lebih khidmat ketika berada di kuburan. Ya, tidak sebaliknya ketika di masjid. Ya. Dan belum ya. Ini ya menunjukkan perhatian yang besar. Dan dalam ayat Al-Quran, ya, dalam ayat 20 surat Al-Baqarah, ya, ayat 20 atau 21, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah yang pertama kali adalah perintah apa? Tauhid. Ya. Perintah yang pertama kali itu perintah tauhid. Ya. Baik. Kemudian dari yang ketujuh, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu radifan Nabi 'ala himar." Faqala li Mu'adz, "Atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullahi 'ala al-'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi shay'an." Qultu, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Qal la tubashshirhum fayattakilu. Ya. Mu'adz bin Jabal mengatakan, aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Himar itu apa? Keledai. Ya, sebuah hewan yang kecil, lebih kecil daripada kuda. Ya. Himar. Ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, "Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apa hak hamba-hamba atas Allah?" Aku berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal, Nabi mengatakan, hak Allah atas hamba-hambanya adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, yaitu agar mereka beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ya, ini hak Allah atas kita sekalian. Ya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan hak para hamba atas Allah adalah
Allah tidak mengadabnya atau Allah tidak mengadab hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tetapi hak ini bukan hak seperti haknya makhluk dengan makhluk, tidak. Tapi ini adalah hak Allah Azza wa Jalla yang telah Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Bukan seperti hak kita dengan antum, saya dengan antum. Saya punya hak dengan ente, ada tuntutan begitu, tidak. Tapi ini adalah hak sesuatu yang memang sudah Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Ya, karena Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan kezaliman atas dirinya. Inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya. Allah tidak akan berbuat zalim sedikit pun hatta ketika memasukkan hamba-hambanya ke dalam neraka, itu karena semata-mata keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan Rabbmu sama sekali tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Nah, ya. Ada beberapa faedah dari hadis ini. Ya. Faedah yang pertama ada. Baik.